Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4662 sampai bab 4664. Bukankah kau ingin menghancurkan tubuhku? Mengapa kau memohon padaku sekarang? Chen Ping menatap Qian Yu dan berkata, Tuan Chen, saya hanya mengoceh dan berbicara omong kosong saat itu. Jangan pedulikan itu. Pikirkanlah tentang fakta bahwa kita berdua adalah pembudidaya manusia. Mari kita lewati aku kali ini. Qian Yu diam-diam berteriak di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka kalau Chen Ping begitu hebatnya dan segalanya telah berkembang sampai ke titik seperti ini. Qian Yu, aku memberimu kesempatan, aku juga memberimu pilihan. Tapi sayangnya kamu salah memilih. Tidak semua kesalahan dalam hidup bisa disesali. Jika kau tidak membelot ke Q2 itu, prestasimu di masa depan tidak akan terbatas dan aku masih bisa memberimu kesempatan besar. Kasihan, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, saya salah, ampuni nyawa saya, ampuni saya. Ye Qian Yu masih memohon belas kasihan, tetapi kata-katanya tiba-tiba berakhir sebelum dia bisa menyelesaikannya. Hanya melihat tamparan telapak tangan Chen Ping di kepala Qian Yu, otak Qian Yu langsung meledak, mati tanpa bisa berteriak. Q2 dan Master Luan di samping melihat pemandangan ini dan gemetar ketakutan. Sekarang Qian Yu telah mati, tibalah giliran mereka berikutnya. Terutama guru Luan itu, dia mengikuti Chen Ping tanpa dendam dan hanya melakukannya untuk membantu Q2. Sekarang, dengan luka yang parah, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Melihat tatapan Chen Ping tertuju pada tubuhnya, Tuan Luan pun buru-buru bersujud. Rekan Taois, kamu dan aku tidak punya dendam. Semua karena keterpaksaan Q2 itu aku mengambil tindakan terhadap rekan Taois. Asalkan rekan Taois bersedia mengampuni nyawaku, aku bersedia mempersembahkan semua harta yang kumiliki kepadamu. Aku tahu bahwa kamu, rekan Daois, sangat ahli dalam seni formasi. Aku punya 4 slip giok formasi di sini, yang semuanya ditemukan dari beberapa reruntuhan kuno. Karena pencapaianku dalam seni formasi tidaklah mendalam, semua keterlambatan dalam memahami slip giok formasi ini, aku rela menyerahkan semuanya kepada sesama Taois. Demi menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan gemetar saat mengeluarkan tas penyimpanan. Di dalamnya terdapat beberapa sumber daya kultivasi, dan yang paling penting, keempat slip giok formasi ini yang telah diperolehnya bertahun-tahun lalu dari beberapa peninggalan kuno yang terbengkalai. Lagi pula, jumlah ahli formasi di alam surgawi terlalu sedikit. Kalaupun orang lain memperoleh kepingan giok formasi ini, tetap saja tidak ada gunanya. Tidak akan ada yang menggunakannya, dan tidak ada cara untuk memahaminya. Meskipun ahli Luan ini juga pandai dalam ilmu formasi, tetapi tetap saja tidak dapat memahami giok formasi ini yang tercatat di dalamnya. Jadi dia tetap di dalam tubuh dan menunggu hari untuk dapat memahaminya. Sekarang dalam situasi ini, hidup tidak terjamin. Tetap saja formasi giok ini tidak ada artinya. Jadi demi menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan ini hanya bisa mengeluarkan semua harta karun yang ada di tubuhnya.
Apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya atau tidak, akan tergantung pada apakah dia bisa memuaskan Chen Ping. Akan tetapi, karena Chen Ping juga seorang master formasi, dia pasti tertarik pada slip geoformasi dari reruntuhan kuno. Pada saat ini, Tuan Luan sudah kehilangan ide untuk melawan, bukan karena dia malu, tetapi karena dia tahu bahwa tidak ada perbedaan antara mereka dan semut-semut di depan Chen Ping. Sebagai seekor jangkrik mol, bagaimana mungkin seseorang berani membuat jangkrik mol melawan seekor gajah? Poin pengetahuan diri ini, Master Luan masih mengetahuinya. Sejak Chen Ping melangkah keluar melalui labu penelan surga, sebenarnya dia sudah mengetahuinya. Tetapi dia masih tidak gentar, berpikir bahwa beberapa orang dapat mengalahkan Chen Ping dengan menggabungkan kekuatan. Tetapi ternyata itu menjadi kekalahan yang menyedihkan bagi mereka bertiga. Kudengar bahwa formasi Jazz Slip ini semuanya adalah formasi kuno. Hanya saja kultivasi formasiku sangat dangkal sehingga aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Kupikir, rekan Daois, kamu pasti tidak punya masalah. Jika kamu mendapatkan formasi Jazz Slip ini, kamu pasti bisa membawa seni formasimu ke tingkat yang lebih tinggi. Tuan Luan menyerahkan tas penyimpanannya sendiri dengan kedua tangan. Tatapan penuh hormat itu mengikuti permulaan yang sudah sangat berbeda sejak lama. Chen Ping sebenarnya tidak peduli dengan sumber daya yang ada di dalam tas penyimpanan Master Luan itu. Hanya mendengar bahwa ada slip geoformasi kuno, Chen Ping sangat tertarik, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat Chen Ping mengambil tas penyimpanan, Tuan Luan diam-diam menghela napas lega di dalam hatinya. Karena Chen Ping menginginkannya, maka nyawa kecilnya sendiri harus diselamatkan. Lagi pula, memakan mulut pria itu pendek, memegang tangan pria itu pendek. Karena Chen Ping menginginkannya, maka dia pasti tidak akan membunuh dirinya. Guru Luan menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela napas panjang. Sebaliknya, Chen Ping mengambil alih tas penyimpanan dan dengan santai mengeluarkan selembar giok formasi. Kemudian sebuah indera ilahi menyambar ke dalam selembar giok itu. Akan tetapi, kepingan giok formasi ini sepertinya mengandung semacam tabu. Indera kedewaan Chen Ping tidak dapat memasuki kepingan giok formasi tersebut. Jadi, mustahil untuk mengetahui formasi macam apa itu. Benar-benar hebat, bahkan indera keilahianku pun terhalang. Chen Ping tertegun sejenak, lalu dia meningkatkan indera keilahiannya. Di lautan kesadaran Chen Ping, susunan bintang yang tampak kacau segera muncul. Bintang-bintang yang berkembang ini terang dan gelap, menyebar ke seluruh lautan kesadaran Chen Ping. Apa-apaan ini? Melihat langit yang tiba-tiba dipenuhi bintang, Raja Iblis Awan Merah agak terkejut. Sebaliknya, Chen Ping meliriknya dan langsung melihatnya. Ini adalah grafik formasi di dalam kepingan giok formasi tersebut, dan hanya setelah memecahkannya, barulah indera ilahi dapat memasuki kepingan giok tersebut. Chen Ping dengan cepat memecahkan grafik formasi dengan seni formasinya. Master Luan itu tidak mampu memecahkannya selama bertahun-tahun, namun Chen Ping telah melihatnya dengan kedua matanya. Saat sedang retak, indera kedewaan Chen Ping langsung memasuki kepingan giok itu. Chen Ping hanya merasakan bahwa dia tiba-tiba mengalami rotasi surgawi, diikuti oleh selimut putih di depannya. Dia tidak dapat merasakan sedikit pun energi spiritual, dia juga tidak dapat merasakan kehadiran formasi tersebut. Formasi macam apa ini?
Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya sama sekali? Chen Ping sedikit mengernyit. Chen Ping membenamkan dirinya dalam dunia putih itu, mencoba menangkap petunjuk apapun tentang formasi ini. Seiring berjalannya waktu, menit demi menit, dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang tak dapat dijelaskan mengalir dalam hatinya, seolah-olah beresonansi dengan suatu aturan di langit dan bumi ini. Apakah ini? Ini formasi langit dan bumi yang legendaris? Chen Ping merasa ngeri dalam hatinya saat menyadari bahwa dia mungkin telah menyentuh wilayah paling terlarang dan misterius di alam surgawi. Formasi besar langit dan bumi merupakan formasi ajaib yang belum pernah ada sebelumnya, yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan besar di zaman dahulu dengan menggunakan langit dan bumi sebagai kain dan bintang-bintang sebagai bidak catur, yang mampu mengisolasi komunikasi antara alam surgawi dan alam surgawi, sehingga tidak ada jalan bagi para praktisi alam surgawi yang tertinggal di alam surgawi untuk kembali ke alam surgawi. Meskipun Chen Ping tidak mengerti orang macam apa yang telah meletakkan formasi besar langit dan bumi ini, dan apa niat awalnya meletakkan formasi besar langit dan bumi ini. Tetapi Chen Ping tahu bahwa formasi semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Tidak heran bahkan indera ketuhananku tidak bisa masuk dengan mudah. Bukankah formasi langit dan bumi ini adalah sesuatu yang bisa diintip oleh manusia biasa? Chen Ping merenung dalam hati, merasa terkejut sekaligus gembira. Dia paham, jika dia mampu menguasai formasi besar langit dan bumi ini, dia pasti bisa menghancurkannya. Kemudian, para kultivator alam surgawi yang tertinggal di alam surgawi akan bisa kembali ke alam surgawi secara berbondong-bondong. Leluhur riak ilahi, iblis formasi, dan seterusnya, semua orang ini akan dapat kembali ke alam surgawi yang mereka impikan. Chen Ping menjelajahi setengah hari di dalam formation Jet Sleep namun tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Akhirnya dia menyadari bahwa apa yang terekam di dalam formation Jet Sleep ini hanyalah sebagian dari formation Grand Formation langit dan bumi. Mungkinkah hanya 4 formasi Jet Sleep ini yang dapat membentuk formasi besar langit dan bumi? Chen Ping berpikir, lalu mengeluarkan formation Jet Sleep sekali lagi. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak ada cara lagi untuk memasukkan akal sehat mereka ke dalamnya. Melihat kepingan giok di tangannya, Chen Ping merasa enggan dalam hatinya. Tetapi dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa memaksakannya. Itu saja, sebelum kesempatan itu datang, tidak ada gunanya memaksakannya. Chen Ping menghela napas dan memutuskan untuk melupakan masalah ini terlebih dahulu, lalu berbalik menatap guru Luan yang tengah berlutut di samping dengan wajah penuh harap. Meskipun kau diinstruksikan oleh Q2 itu, tetapi karena kau memiliki hati untuk mempelajari formasi itu, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Perkataan Chen Ping mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Namun dosa berat dapat diampuni, dosa hidup tidak dapat dihindari. Karena kau telah bertindak padaku, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, membiarkan orang lain berpikir bahwa aku, Chen Ping, pandai menindas. Hari ini, aku akan memotong tanganmu untuk menunjukkan hukumanku. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah berkata demikian, Chen Ping mengacungkan jarinya, cahaya spiritual berkelebat. Tuan Luan hanya merasakan sakit yang tajam pada kedua lengannya, lalu kehilangan kesadaran. Dia duduk lumpuh di tanah, ada ketakutan dan kelegaan di matanya, mengetahui bahwa inilah yang pantas dia dapatkan.
tetapi juga berterima kasih kepada Chen Ping karena telah memberinya jalan keluar tangan yang hancur. Setelah 1 dekade atau 8 tahun masih dapat dipulihkan, kehidupan telah hilang, itu bisa menjadi seumur hidup. Terima kasih banyak Tuan Chen. Tuan Luan itu meskipun kesakitan tak terkira, namun juga sangat gembira, juga tidak tahu dari mana mendapatkan kekuatan, tiba-tiba berdiri dan berlari ke kejauhan. Dia takut Chen Ping akan menyesal dan membunuh dirinya. Setelah Tuan Luan berlari, Chen Ping mengarahkan pandangannya pada tubuh Qiu Tu itu. Tubuh Qiu Tu gemetar. Tetapi melihat Guru Luan mempersembahkan hartanya dan nyawanya diselamatkan, dia juga berpikir bahwa dia dapat diselamatkan jika dia berlutut dan memohon pengampunan serta mempersembahkan hartanya. Meskipun Qiu Tu, sebagai putra keluarga Qiu, merasa bahwa wajah lebih penting daripada nyawa. Tetapi saat ini, semua orang terluka atau meninggal. Bahkan jika dia berlutut dan memohon pada Chen Ping, tidak akan ada yang tahu. Pada saat ini, memohon belas kasihan merupakan hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Seperti kata pepatah, dia yang tahu apa yang benar adalah benar. Tuan Chen, selamatkan nyawaku. Selamatkan nyawaku. Setelah Qiu Tu mengetahuinya, dia juga segera berlutut dan memohon belas kasihan. Terutama ketika dia melihat bahwa Guru Luan, meskipun telah menyanyiakan tangannya, dia akhirnya menyelamatkan hidupnya, dan secercah kehidupan tiba-tiba menyala di dalam hatinya. Dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Kesombongan dan kekejaman di wajahnya telah lama digantikan oleh rasa takut. Tuan Chen, aku bersedia memberikan semua yang kumiliki dan hanya memohon padamu agar aku tetap hidup. Begini, ini tas penyimpananku. Di dalamnya ada semua harta yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Selama kau tidak membunuhku, tas penyimpanan ini milikmu. Dengan tangan gemetar, Qiu Tu mengangkat kantong penyimpanannya tinggi ke udara. Seolah itulah satu-satunya penyelamatnya. Namun, Chen Ping hanya menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan di matanya. Dia perlahan membuka mulutnya, suaranya rendah dan kuat. Qiu Tu, apakah menurutmu harta karunmu bisa menyelamatkan hidupmu? Ketika Qiu Tu mendengar ini, raut wajah bingung muncul di wajahnya. Dia pikir Chen Ping akan memperlakukannya seperti dia memperlakukan Tuan Luan. Asalkan dia memberikan hartanya, hidupnya akan terselamatkan. Namun kata-kata Chen Ping selanjutnya membuatnya jatuh ke dalam gudang es. Kenapa tidak? Qiu Tu sedikit bingung. Kau benar-benar bingung, karena jika aku membunuhmu, harta karunmu itu juga akan menjadi milikku. Perkataan Chen Ping dipenuhi dengan warna menggoda. Wajah Qiu Tu langsung memucat, dia tidak mempercayai telinganya. Dan terlebih lagi dia tidak percaya bahwa Chen Ping akan seperti ini. Itu sama sekali tidak sesuai dengan rumus, memakai harta untuk kehidupan. Bukankah rumusnya memang selalu seperti ini? Bagaimana bisa Chen Ping tiba-tiba sampai pada kalimat seperti itu? Qiu Tu juga ingin memohon belas kasihan lagi, tetapi membuka mulutnya, tetap tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Pada saat ini, sosok Chen Ping melesat, langsung datang di depan Qiu Tu dan melesatkan telapak tangan. Angin telapak tangan itu bagaikan pedang, membawa niat membunuh yang kuat dan ditujukan langsung ke bagian vital Qiu Tu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku adalah eksistensi yang tidak bisa kau ganggu, dan Qiu Menshan Mu hanyalah kotoran anjing di mataku. Suara Chen Ping terngiang di telinga Qiu Tui seperti hukuman mati.
Qiu Tu hanya merasakan ada tenaga dahsyat yang menyelubungi dirinya. Ia ingin menghindar, namun sudah terlambat. Telapak tangan itu bagaikan gunung yang runtuh, menghantam dadanya dengan keras. Bang! Dengan suara ledakan keras, tubuh Qiu Tu seperti layang-layang yang talinya putus, terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Dadanya cekung dan darah mengucur keluar, mengotori tanah di sekitarnya hingga menjadi merah. Dia menatap dengan mata terbelalak, wajahnya penuh dengan keengganan dan ketidakpahaman, seolah-olah dia masih memikirkan mengapa Chen Ping begitu tidak berperasaan, mengapa dia tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Kau, Qiu Tu membuka mulutnya, namun hanya berhasil mengucapkan dua kata yang tidak lengkap sebelum kepalanya miring dan dia benar-benar kehilangan napasnya. Chen Ping berdiri di tempat, menatap mayat Qiu Tu tanpa sedikit pun fluktuasi di matanya. Bersambung.